Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati dan muliakan para alim ulama kita, para nenek mama, pemangku adat dan gadang basawatuah, jadi pandai dan tokoh-tokoh masyarakat kita, pengurus Musalla Khalilur Rahman beserta jamaahnya, kemudian kawan-kawan kami dari Badan Wakaf Al-Quran, para generasi muda, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Kajian kita pada malam hari ini menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang setia. Ibu dan bapak yang dimuliakan, ada beberapa kisah yang dialami oleh Nabi menunjukkan kecintaan beliau kepada umatnya luar biasa. Pertama, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril datang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah, wahai Muhammad, engkaulah orang yang paling dicintai oleh Allah. Engkau adalah kekasih Allah. Tempat pautan cinta Allah yang paling hebat itu di dunia adalah dirimu. Dan untuk diketahui, kata malaikat Jibril, kami para malaikat hari ini seluruhnya berada di dalam ketakutan." Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Mengapa sampai ketakutan?" kata Nabi. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, Allah baru saja menghidupkan api neraka." Kalau begitu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ceritakanlah kepadaku tentang neraka itu. Lalu kemudian malaikat Jibril mengisahkan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, neraka itu adalah tempat yang dahsyat. Tempat Allah mengazab orang-orang yang durhaka kepada Allah. Neraka itu," kata malaikat Jibril, "adalah lubang-lubang yang banyak. Bertingkat-tingkat dalamnya antara lapisan pertama dengan lapisan yang kedua, jaraknya lebih kurang 70 tahun perjalanan." Lalu kemudian malaikat Jibril menguraikan bahwa pada lapisan paling bawah neraka itu nanti adalah tempat bagi orang munafik. Berikutnya nanti adalah tempat bagi orang penyembah berhala. Selanjutnya pada tingkatan berikutnya adalah tempat bagi orang menyembah matahari, menyembah bintang. Tempat berikutnya adalah bagi orang Yahudi. Dan nanti ada orang Nasrani, ada orang yang di luar Islam. Lalu sampailah Nabi pada tingkatan yang ketujuh. Saya ulangi, sampailah malaikat Jibril menceritakan neraka itu pada tingkatan yang teratas, lapisan yang ketujuh. Lalu malaikat Jibril terdiam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Wahai Jibril, siapa yang berada pada tingkatan ini?" Malaikat Jibril diam saja. Lalu Rasulullah mendesaknya lagi, "Wahai Jibril, siapa yang berada pada lapisan ini?"
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Wahai Jibril, sampaikanlah. Aku ingin mendengar gambaran neraka itu." Akhirnya malaikat Jibril menguraikan, "Wahai Muhammad, pada tingkatan ini nanti akan diisi oleh umatmu. Umat Muhammad yang melakukan dosa besar, yang tidak sempat bertobat sebelum matinya, maka dia mati membawa dosanya itu, tempatnya adalah di neraka." Mendengar berita itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung jatuh pingsan. Lalu malaikat Jibril merangkul Nabi, membawa kepada pangkuannya sampai Rasulullah sadar. Setelah Rasulullah sadar, beliau bertanya kembali sambil meneteskan air mata, "Wahai Jibril, benarkah ada umatku besok yang masuk neraka?" "Benar ya Rasulullah. Mereka-mereka yang tidak sempat bertobat sebelum meninggal." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tangisnya itu dia berharap, semoga Allah tidak mengazab umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kecintaan dan sayangnya Rasulullah kepada umatnya tergambar di setiap dialog-dialog beliau dengan para sahabat-sahabat. Kebiasaan Nabi selesai sholat fardu, beliau itu menghadap ke jemaah. Rasulullah tidak mau melewatkan kesempatan kecuali dia memberikan nasihat, memberikan panduan, memberikan tuntunan kepada sahabat-sahabat yang ikut sholat berjamaah. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil matanya berkaca-kaca, sambil dalam kesedihan, beliau sebutkan, "Aku merindukan saudara-saudara." "Siapa yang engkau rindukan wahai Rasulullah?" kata sahabat-sahabat yang hadir. "Mereka nanti yang lahirnya setelah aku tiada. Mereka yang tidak pernah menatap wajahku, mereka yang tidak pernah berkunjung ke rumahku, mereka yang tidak pernah menjadi makmum salat di belakangku sebagai imam, tapi mereka antusias mempelajari tentang aku. Mereka kemudian beriman kepadaku. Mereka nanti patuh dan taat kepadaku. Ta'atuhu fima amar." Mereka laksanakan apa yang aku perintahkan. "Wajtanibu ma naha alaih." Mereka tinggalkan apa yang aku larang. "Wa tasdiquhu fima akhbar." Mereka benarkan apa yang aku sunnahkan. "Wala na'budallah illa ma syara alaih." Mereka tidak melakukan ibadah kecuali sesuai dengan apa yang aku pandukan. Mereka beriman kepadaku, kata Rasulullah. Mereka mencintai aku, mereka taat kepadaku, walaupun mereka tidak pernah berkenalan dan bertemu denganku. Itulah yang aku rindukan. Lalu ketika Rasulullah SAW di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bersolawat, "Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi." Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Apa uji solawat Allah untuk Nabi? "Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh." Disambung lagi oleh para malaikat, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Rasulullah menjawab, "Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin." Allah Subhanahu wa taala mendoakan keselamatan bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam pertemuan spesial antara beliau dengan Allah Subhanahu wa taala di Sidratil Muntaha, di atas langit yang ketujuh, indaha jannatul ma'wa,
yang di samping tempat itu ada surga tempat tinggal. Lalu apa ucapan Nabi? Beliau menjawab salam Allah bukan hanya untuk dirinya, tapi beliau juga mendoakan umatnya. Wa ala ibadillahis salihin. Keselamatan pula bagi kami semua, kata Rasulullah, para nabi-nabi engkau, rasul-rasul engkau, dan juga keselamatan juga bagi orang-orang hamba-hamba engkau yang saleh. Lalu kemudian kalau kita baca sejarah tentang meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala beliau sudah tidak sanggup mengimami salat berjamaah ketika itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengamanahkan menjadi imam adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menjadi imam juga berurai air mata karena dia teringat ayat yang terakhir turun sebelum Rasulullah sakit. Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam di. Pada hari ini kata Allah, telah kusempurnakan wahai Muhammad untukmu agamamu, telah aku cukupkan untukmu nikmatku, dan telah aku ridhoi Islam menjadi agama bagimu. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berpikir kalau Islam telah sempurna, nikmat bagi Rasulullah telah dicukupkan, Islam sebagai agama telah diridhoi, artinya bahwa tugas Rasulullah selesai, tak lama lagi beliau akan meninggal dunia. Dan sekarang Rasulullah sedang sakit. Beliau diminta menjadi imam, berarti saat-saat perpisahan semakin dekat. Datanglah tamu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengucapkan salam, "Assalamualaikum ya Rasulullah." Datang ke depan pintu putri tercinta Fatimah Az-Zahra. Apa jawab Fatimah? Ayah tidak menerima tamu. Ayah kami sedang sakit, tidak perlu masuk ke rumah. Lalu kemudian Fatimah dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Fatimah, kesini. Siapa yang datang nak? Orang yang datang itu ayah, orang yang tidak pernah datang ke rumah kita. Baru kali ini aku menatap wajahnya. Bukankah ayah sedang sakit? Aku tidak mengizinkannya masuk. Karena Fatimah tak kenal siapa yang datang ini. Lalu kemudian Rasulullah berkata kepada Fatimah, "Ya Fatimah, yang datang itu adalah khatamul lazzat. Orang yang akan memisahkan kita dengan semua yang kita cintai, semua yang kita senangi, kita akan dipisahkan oleh Allah dengannya. Yang datang itu wahai Fatimah namanya adalah Malaikatul Maut. Malaikat maut namanya Israel." Makin sadihlah Fatimah mengenal Rasulullah datang ke rumahku malaikat maut. Namanya malaikat maut tidak mungkin main-main saja dong. Pasti ada tugas, ada misi dari bawahnya, ada perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa kata Rasulullah kepada Fatimah? Itu perintah Allah. Akhirnya malaikat Israel menghampiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau mengucapkan salam dan dijawab oleh Nabi, malaikat Israel berkata kepada Rasulullah, "Hari ini aku diperintahkan Allah menemuimu. Saat-saat kematianmu telah dekat. Izinkan aku mencabut nyawa." Lalu kemudian Rasulullah bertanya, "Mana malaikat Jibril?" Turunlah malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberitakan hal-hal yang menggembirakan bagi Nabi. "Wahai Muhammad," kata malaikat Jibril, "sebentar lagi karena tugasmu selesai, engkau akan kembali ke hadirat Allah.
Pintu-pintu langit semuanya sudah terbuka. Para malaikat berbaris dengan rapi menunggu kedatanganmu. Engkau akan dibawa arwahmu fi a'la illiyin, di tempat tertinggi dan di tempat yang paling mulia. Aman surga Allah menanti kedatanganmu dengan berbagai bentuk kenikmatan yang tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar oleh telinga, tak pernah terpikir oleh akal, dan tak pernah terbetik di hati manusia. Betapa kegembiraan, kebahagiaan yang super duper disediakan oleh Allah untukmu, hai Muhammad. Mari kita berangkat menuju Allah. Nggak gembira kan Nabi Muhammad menangani itu. Lalu kemudian malaikat Jibril memalingkan pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena malaikat maut sudah mulai melakukan tugas. Bapak Ibu yang dimuliakan, Rasulullah kemudian mencubit malaikat Jibril ini. Wahai Jibril, mengapa engkau tidak mau menatap wajahku? Apakah aku sudah terlalu tua? Atau mungkin aku sudah terlalu jelek? Atau ada yang kamu benci dari diriku sehingga engkau tidak mau lagi menatap wajahku hari ini? Apa jawab daripada malaikat Jibril? Wahai Muhammad, engkau adalah kekasih Allah. Bukankah kita bersama sudah sekian lama? Aku sangat mencintaimu karena Allah. Dan Allah menjadikan pautan cinta terhebatnya di dunia adalah dirimu. Tidak sanggup aku, kata malaikat Jibril, berpisah dengan wahai Bapa. Karena ini adalah detik-detik engkau kembali kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Menantu beliau sekaligus adalah anak muda yang sejak kecilnya bersama Nabi. Rasulullah membisikkan pesan-pesan penting kepada Sayyidina Ali. 3 di antara pesan penting itu, pertama adalah jaga salat. Jaga salat. Jaga salat. Yang kedua kata Nabi, jaga wanita. Jaga perempuan. Karena perempuan ini adalah tiang negara. Baik perempuan, baik negara. Rusak perempuan, rusak negara. Rasulullah yang mengangkat derajat kaum wanita kepada tempat yang terhormat. Sebelum Rasulullah lahir, kaum wanita hanya menjadi pemuas hawa nafsu. Kaum wanita hanyalah diperbudak, diperjualbelikan, dianggap benda setara dengan barang biasa. Rasulullah kemudian mengangkat muruah kaum wanita. Apa kata Nabi? Jaga wanita. Lalu Rasulullah selalu mengingatkan, memikirkan umatnya, ummati, ummati, ummati. Wahai Jibril, kata Rasulullah, terangkan kepadaku apa jaminan Allah untuk umatku. Malaikat Jibril terdiam, kemudian turun wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Muhammad, diharamkan surga oleh Allah dimasuki siapapun sebelum engkau dan umatmu nanti masuk ke dalamnya. Barulah Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali kepada Allah dalam keadaan ridha dan ridha. Barulah senang hati Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar bahwa umat pertama besok yang akan masuk surga bukan umat Nabi Ibrahim, bukan umat Nabi Isa, bukan umat Nabi Musa, bukannya umat Nabi Nuh, bukan umat Nabi Adam sebagai manusia pertama, tapi yang pertama besok masuk surga adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan hari kiamat, para alim ulama menghimpun hadis-hadis itu lalu kemudian mengungkapkan bahwa besok di akhirat malaikat Israfil akan meniup trompet 3 kali. Tiupan pertama menandai berakhirnya semua kehidupan dunia. Ketika nanti trompet ditiup oleh malaikat, maka seluruh planet-planet akan keluar dari garis edarnya. Matahari, bulan dan bintang akan bertabrakan. Gunung-gunung akan berterbangan. Seluruh air laut tumpah ke darat. Semua yang bernama hidup menjadi mati.
Mulai dari matahari, bulan, bintang, Merkurius, Venus, bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto, galaksi Bima Sakti, galaksi ini, galaksi itu, semua nanti bertabrakan, hancur sehancur-hancurnya karena datang gempa dahsyat. Nama gempa itu adalah Idza Zulzilatil Ardu Zilzalah. Lalu kemudian tiupan trompet malaikat yang kedua, Allah mengganti kehidupan ini dengan kehidupan baru yang ditandai dengan terbentangnya padang mahsyar yang luas. Lalu Allah perintahkan malaikatnya meniup trompet sekali lagi. Dibangkitlah seluruh manusia dari kuburnya masing-masing. Dimulai dengan kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang pertama akan dibangkit dari kiamat nanti adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah besok dibangkit dari kuburnya. Dia mengusap-usap mata seperti orang bangun tidur. Lihat di kanan ada malaikat Jibril, Mikail, di kirinya ada Israel dan Israfil. Karena Rasulullah di sepanjang hidupnya selalu berkomunikasi dengan malaikat Jibril, maka malaikat Jibril lah yang akan pertama ditanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di padang mahsyar. Kalau dibawa kepada bahasa kita nanti apa kalimat Nabi? "Mayyumal an ya Jibril?" Hari apa ini Jibril? Malaikat Jibril menjawab, "Hada yaumul qiyamah ya Muhammad." Ini hari kiamat wahai Muhammad. Ini adalah hari kiamat. Hadhihi yaumul qiyamah ya Muhammad. Ini hari kiamat Muhammad. Apakah ini hari kiamat Jibril? Betul, hari kiamat ya Rasulullah. Kalau ini hari kiamat, bagaimana nasib umatku? Kalau benar ini hari kiamat kata Rasulullah, bagaimana nasib umatku wahai Jibril? Bapak Ibu dimuliakan, dari beberapa kisah tadi cukup bagi kita mengambil pelajaran. Ternyata jika ada seorang insan di muka bumi yang pernah hidup, yang pautan cintanya kepada kita luar biasa, mulai dari dunia sampai ke akhirat. Bahkan beliau nanti yang akan menyisakan satu doanya di akhirat untuk memberi syafaat kepada umatnya disebut dengan syafaat uzma. Hadis riwayat Imam Tirmizi nomor 4301, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di padang mahsyar nanti, setelah semua manusia entah berapa lama berkumpul di padang mahsyar, tidak tahu jalan kemana yang akan dituju, datang mencari Nabi Adam alaihissalam meminta syafaat. Nabi Adam tak sanggup memberinya karena malu kepada Allah pernah berbuat salah. Datang kepada Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Nuh tak sanggup memberi syafaat, malu kepada Allah, merasa dia tidak berprestasi dalam dakwahnya. Datang kepada Nabi Musa, Nabi Musa pun malu karena pernah bersalah kepada Allah walaupun Allah telah mengampuninya. Datang kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pernah merasa bersalah kepada Allah, tak sanggup memberi syafaat. Lalu Nabi Isa alaihissalam didatangi oleh umat manusia, Nabi Isa pun tak sanggup memberi syafaat. Terakhir nanti datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Nabi diceritakan bahwa beliau nanti akan sujud selama-lamanya, dengan sujud yang sangat khusyuk di padang mahsyar, dengan sujud yang sangat lama. Lalu kemudian Allah berfirman kepadanya, "Wahai Muhammad, apa yang engkau minta?" Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam besok di akhirat akan berkata, "Wahai Allah, engkau saksikan hari ini para manusia semuanya telah berkumpul di padang mahsyar ini. Hanya engkau yang tahu ya Allah, sudah berapa lama mereka berada di sini. Tidak tahu jalan yang akan mereka tempuh. Tidak tahu keputusan apa yang engkau berikan buat mereka. Apakah mereka akan mendapatkan kebahagiaan atau akan mendapatkan siksaan. Semua para nabi dan rasul telah engkau kabulkan doa-doa mereka, kecuali aku," kata Rasulullah. "Kutinggalkan satu doaku untuk hari ini." Mereka telah mendatangi sebahagian para nabi dan rasulmu untuk memohonkan syafaat.
Tak ada mereka yang sanggup memberi karena mereka khawatir tentang nasib diri mereka masing-masing. Mereka merasa bersalah, mereka merasa tidak berprestasi dalam dakwahnya. Lalu kata Nabi, aku bermohon kepadamu ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Berikanlah syafaatmu ya Allah untuk diriku, dan aku ingin menyelamatkan mereka. Mulailah proses pada masa ini. Barulah nanti dikabulkan oleh Allah doa itu. Turun malaikat bersof-sof dari langit. Malaikat turun safan safa, bersof-sof kata Allah dalam Al-Quran. Dan malaikat itu melihat manusia pada mahsyar seperti raksasa di atas gunung melihat semut yang berkumpul di lapangan. Karena malaikat-malaikat itu kadang-kadang Bapak Ibu tidak ada ketik malaikat itu. Jadi awak kebetul sambung itu nampak. Tapi kata Nabi dalam hadisnya, malaikat yang besar-besar itu semua nanti pucat di padang mahsyar. Khawatir dia karena tidak tahu apa perintah Allah berikutnya. Apakah mereka akan selamat atau mereka pun akan disiksa oleh Allah. Jadi tidak usah terlalu berani bapak dari murah daripada masa disuruh-suruh pikir. Nah, malaikat yang besar-besar saja tak pernah berdosa, tak pernah bersalah. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Tak pernah durhaka sedetik pun kepada Allah malaikat itu. Mereka patuh dan taat. Tapi di padang mahsyar besok pucat wajahnya, takut kepada Allah, tidak tahu nasib dirinya entah kemana dituju. Lalu kemudian barulah Allah perhitungkan kebaikan kita. Allah berikan catatan amalan kita. Allah adili kita satu persatu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lewatilah seluruh proses pada mahsyar dengan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi berada di Madinah, datang sahabat bertanya kepada Rasulullah di saat Rasulullah bercerita tentang akhirat. Wahai Rasulullah, begitu banyak nanti manusia berkumpul di padang mahsyar. Bagaimana engkau membedakan antara umatmu dengan yang bukan umatmu? Rasulullah berkata, jika engkau berkunjung nanti ke tempat peternakan kambing, engkau lihat nanti kambing yang begitu banyak, warna kulitnya hitam semua. Tapi di tengah-tengah kambing yang berkulit hitam itu ada kambing yang kulitnya putih. Bisakah engkau nanti membedakan antara yang hitam dengan yang putih? Tentu saja ya Rasulullah. Begitu juga diriku, kata Nabi. Di akhirat nanti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bisa membedakan mana yang umatnya dan mana yang bukan umatnya. Hari ini yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu yang dimuliakan, kalau malam ini kita mati atau besok kita mati, lalu kita diletakkan oleh Allah di alam yang membatasi antara dunia dengan akhirat, namanya barzakh. Bisa jadi barzakh kita adalah Raudatun min riyadil jannah, satu taman di antara taman-taman surga. Karena kita ditemani oleh amalan-amalan kita yang soleh sampai terjadinya hari kiamat. Atau bisa saja alam barzakh kita khufratun min khufari nira, menjadi lubang di antara lubang-lubang neraka. Karena kedurhakaan kita, karena kelalaian kita, karena dosa kita yang belum mendapatkan ampunan dari Allah, benar-benar akan diazab oleh Allah. Dimulai di alam barzakh. Lalu nanti kita berkumpul di padang mahsyar. Yakinkah kita bahwa kita akan nampak oleh Nabi Muhammad? Yakinkah kita bahwa kita akan mendapat syafaat dari Rasulullah? Yakinkah kita bahwa kita nanti akan bercahaya di hari kiamat? Lalu Rasulullah dari jauh melihat, itu umatku, itu umatku. Bapak Ibu yang dimuliakan, Rabiul Awal ini adalah bulan evaluasi bagi kita. Abu Jahal yang divonis masuk neraka saja akan diringankan azabnya oleh Allah sebentar, karena dia pernah gembira hatinya ketika mendengar lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Awak umat Nabi Muhammad tidak gembira hati awak doh mandangah hari kelahiran Nabi Muhammad. Bodoh loh pada Abu Jahal. Abu Lahab saja ya.
Diringankan azabnya dan Allah mula apa sementara. Dek gembira hatinya mendengar Nabi Muhammad lah. Akhirnya ada orang mengecek maulid Nabi ke bid'ah. Ada maulid Nabi ke dah. Zaman Nabi tak ada maulid Nabi ke. Lalu bunuh zaman Nabi maulid Nabi. Ya kan? Bunuhnya tu kan pembunuhnya dia wakat kimi. Dan Nabi tu tak ada lagi. Bapak Ibu yang dimuliakan, Rabiul Awal, bulan kelahiran Rasulullah. Saatnya kita mengevaluasi diri kita. Adakah kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang akan mendapatkan pengakuan beliau besok di hari kiamat, akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat? Lain kau kan nampak awak bisu Nabi Muhammad di hari kiamat itu, barajaran dulu awak bisu di Rasulullah di hari kiamat. Bapak Ibu yang dimuliakan, saya melihat dalam suatu kitab Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi. Beliau menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi dari Jabir radhiyallahu anhu. Apa kata beliau? Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkumpul dengan para sahabatnya. Pada kesempatan itu dia memberikan petuah yang sangat menggetarkan hati kami. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan yang paling dekat duduknya besok di akhirat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat adalah orang yang paling baik akhlaknya. Siapa boleh takir sesudah di Nabi mu dari kiamat? Orang yang paling baik akhlak. Jadi berapa jarak kita dengan Nabi Muhammad besok di hari kiamat ditentukan oleh berapa mulia akhlak dan budi pekerti kita di sepanjang kehidupan. Semakin baik akhlak kita, semakin dekatlah kita duduknya besok di hari kiamat dengan Rasulullah. Semakin jelek akhlak kita, maka semakin jauhlah kita duduk besok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis itu dijelaskan, sungguh kata Nabi, yang paling dibenci dan paling jauh duduknya dengan Nabi Muhammad di hari kiamat 3 kelompok manusia. Pertama namanya al-fatharun, orang yang banyak bicara, besar mulut, hebat berteori, tetapi tidak bertemu dalam bentuk pengamalan. Dibuat kopi setengah, mau tahu jenyo tentang agama, dari timur sampai ke barat, utara sampai ke selatan, dari Naringan sampai Namarek, putih dia masalah agama, tapi dia tak sembahyang loh, dia tak puasa, dia tak kasurau loh, dia tak beramal loh, tapi jalan dia sadar. Kalau bahasa awaknya gak ada otak. Jadi semakin gak ada otak, semakin jauh besok dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat. Yang kedua kata Nabi, al-mutasyaddiqun, orang munafik, orang yang berbicara berlebihan. Kalau dia bicara, bicaranya dusta. Kalau dia berjanji, janjinya diingkari. Kalau dia diberi amanah, kepercayaan, dia khianati amanah itu dan kepercayaan itu. Paling jauh besok duduknya dengan Rasulullah di hari kiamat. Yang ketiga kata Nabi, orang yang paling jauh duduknya dari aku di hari kiamat namanya adalah al-mutafaihikun atau al-mutakabbirun, orang yang hidupnya angkuh lagi sombong. Ada membuat awak sombong pak, nomor tamu membuat awak sombong kok kelebihan. Kelebihan. Balapi umur merasa senior awak sombong. Balapi ilmu merasa pintar awak sombong. Balabi haratu merasa kaya awak sombong. Apa lagi?
Banyak kelebihan-kelebihan yang mendatangkan kesombongan. Ibadah awak banyak, sombong awak. Alah, lu ngawang aja boleh tu. Nah, kan? Kesombongan dari segi ibadah. Jadi nama awak sombong kok kelebihan. Maka agama mengajarkan ketika kita diberi oleh Allah kelebihan, dan di saat orang bertanya kepada kita, ini banyak mana lah tu ibu, yo? Banyak mana pinti ibu? Banyak mana rumah ibu? Tinggi mana pakai apa yo? Apa jawab awak? Min fadli rabbik. Satunya itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah tu bapak-bapak, ibu-ibu nambah lagi haratunya banyak, haratunya kayu rayu. Bawalah haratu awak tu mati sadu Allah. Jadi tinggal di dunia. Baca orang bawa mati. Kalau awak gendong surang, awak junjung surang, bare payah membawanya. Minta tolong awak ke orang. Salah satunya adalah minta tolong awak ke pengurus saji. Awak sudah di kamar mandi awak dengan wakaf awak. Ya boh, semangat betul. Agak sambil sudah awak selesai tak ya? Sudah itu awak bantu lo tadi apa namanya? Wakaf Al-Quran mengalir terus pahalanya walaupun kita sudah tiada. Lainnya baca je Quran ke orang, mengalir je kebaikannya untuk awak. Saya yakin teman-teman kita ini kalau abal-abal organisasinya tak akan datang dari Bukit Tinggi ini. Karena Bukit Tinggi ini paling tegas. Tapi tadi sudah dijelaskannya bahwa mereka itu taat hukum, mereka punya legalitas yang jelas, mereka menjaga amanah kita. Lai rasa kia awak bapa dan ibu silakan salurkan. Karena itu akan menolong kita nanti. Al-Quran benar-benar akan menjadi syafaat pada hari kiamat. Puasa yang kita tunaikan menjadi syafaat di hari kiamat. Kesolehan-kesolehan kita menjadi syafaat di hari kiamat. Datangnya besok kawak di hari kiamat meminta kepada Allah, ya Allah, jadi azabnya ya Allah. Kata Al-Quran yang pernah kita baca, yang pernah kita pelajari, yang pernah kita ajarkan, yang pernah kita wariskan. Itu namanya mewariskan Al-Quran. Sebagai penutup, kalau memang kita umat Nabi Muhammad SAW yang mencintainya, yang ingin mendapat pengakuan dan syafaatnya, ingin bersama dengan beliau nanti di surga Allah, sebagaimana An-Nisa 69. Wa may yuti'illaha wa rasul, siapa yang benar-benar taat kepada Allah dan Rasul, ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka itu besok akan bersama-sama dengan orang yang telah diberi nikmat oleh Allah atas mereka. Siapa mereka? 4 kelompok. Minan nabiyina was-siddiqina wasyuhada'i was-shalihin. Ulaika, mereka itu adalah sebaik-baik sahabat, sebaik-baik rafiqah. Jadi kalau betul kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, awak amalkan sunnah Nabi, kawan awak di suatu akhirat adalah orang-orang soleh, para syuhada, para siddiqin. Tetangga awak siapa? Para nabi, para rasul. Sakampung awak, kau tidak pernah pada minimal bertetangga, sarung sakampung awak di suatu Rasulullah di surga. Apa upaya kita Bapak Ibu? 1, pertahankanlah ciri dan tanda umat Nabi Muhammad itu pada diri kita. Kalau yuk kita umat Nabi Muhammad, Al-Fat 29, Tawahum ruka'an sujjadan yabtahuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Paliharolah solat awak, rancangkan wudu awak, sempurnakan syarat rukun dan khusyuk solat awak. Karena air wudu awak, solat awak tadi menjadi sumber cahaya besok di hari kiamat. Dari mana kita wudu awak besok kalau wudu awak tidak sah, kalau solat awak tidak patuh syarat rukunnya, bacaannya, caranya asal-asalan saja, apa nak baca hari besok di akhirat?
itu adalah bekas wudhu kita, bekas rukuk kita, bekas sujud kita. Maka tanda umat Nabi Muhammad yang pertama adalah istiqomah menunaikan sholat. Umat Nabi Muhammad yang kedua adalah ittaqillaha haitsuma kunta. Patuhnya kepada Allah, taatnya kepada Allah, merasa diawasi Allah. Bilo saja dan lima saja dinyo barado. Kalau dalam musaji kurang takbir Allah sallallahu. Tapi dua lebih mau daripada lupa je Allah balik. Itulah umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad sedang di musaji, sedang di jalan, sedang di rumah, sedang di WC, sedang di mana saja dia selalu ingat kepada Allah, merasa diawasi oleh Allah, taat dan patuhnya kepada Allah, tak terbatas ruang dan waktu. Tiga, kalau ia umat Nabi Muhammad wa asbihis sayyi'atal hasanata tampuha. Berusaha awak mengganti kesalahan awak dengan kebaikan. Berusaha awak meraih ampunan Allah secapek-capeknya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegera kita bertobat kepada Allah dan gantilah dosa-dosa awak dengan kebaikan-kebaikan yang banyak, karena kebaikan awak itu benar-benar menghapus dosa awak. Umat Nabi Muhammad bukan orang tak pernah salah, tak pernah berdosa, tapi umat Nabi Muhammad adalah orang yang sahabat tobat, minta ampun dan berusaha membuat amal yang soleh untuk menutup dosa. Dan jangan sampai awak mati membawa dosa. Karena sekecil apapun dosa kita akan dibalas oleh Allah dengan azabnya di akhirat. Berikutnya tanda umat Nabi Muhammad itu adalah wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Mulia akhlak dan budi pekertinya. Bahkan tadi kecil Nabi, jarak duduk awak besok Nabi di akhirat sesuai dengan tingkat kemuliaan akhlak kita. Baik akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasulullah, akhlak kita kepada sesama, akhlak kita kepada lingkungan, akhlak kita kepada Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ifsya'us salam, tebarkan keselamatan. Ucapkan salam, tebarkan keselamatan di mana saja awak berada. Awak nak jadi biang masalah, tapi awak menjadi penyelesai masalah. Al-muslimuna, nan dikatakan orang muslim umat Nabi Muhammad, man salimal muslimina, sianan selamat dengan orang lain dari pengaruh lisanihi wa yadi, pengaruh lidah dan tangannya. Selamat orang lain di lidah awak, selamat orang lain di ujung jari awak di Android lah. Dan sebaliknya, kacau walau orang di lidah awak, hancur orang di ujung jari awak. Hati-hati. Kadang-kadang gini banyak orang nak mengecek ya Ustaz. Hanya saja, tapi jarinya tarui berdosa. Sedang mandi fotonya jadi kurang. Masya Allah. Kalau kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita muta'am, peduli dengan orang lain. Jangan selamatkan diri kita saja, pelihara keluarga kita. Jangan makmurkan surau kita saja, bagaimana masjid dan surau yang lain juga makmur. Jangan selamatkan diri kita saja, lihat tetangga kita sebelah, lihat orang lain, lihat fakir miskin, anak yatim di sekitar kita. Peduli. Terakhir, kalau kita umat Nabi Muhammad, wasilul arham, jaga jembatan hati antara kita, jaga silaturahim, jaga ukhuwah, jaga persatuan, jaga kesatuan. Jangan mau awak diadu domba orang, jangan mau awak dibaca bala orang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Bapa ci are barengan jago awak jo Quran dan sunnah Nabi, dan awak jago kesatuan awak sebagai umat. Bapak Ibu dimuliakan, sebagai penutup kajian kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan awak mampu membalas cinta Rasulullah itu. Sungguh luar biasa beliau sayang kepada kita. Mulai dari dunia sampai di akhirat, bahkan besok di padang mahsyar. Di saat kita melewati sirat jembatan akhirat, Nabi berdoa, ya Allah selamatkan umatku.
Di saat besok amalan awak ditimbang di Allah, ya Allah beratkan timbangan amalnya. Di saat kita diadakan peradilan oleh Allah besok, apa kata Nabi Muhammad? Ya Allah, selamatkan dia dari azab, ya Allah. Bahkan di surat Al-Furqan karena neraka masih dicari oleh Rasulullah di sana, masih ada iman di hatinya. Rasulullah akan mengeluarkan orang yang beriman itu dari neraka dan dimasukkan oleh Nabi dalam surga dengan syafaatnya. Bapak Ibu yang dimuliakan, tak ada orang yang paling sayang dan cinta kepada kita di dunia sampai ke akhirat kecuali Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jadilah kita umat yang setia, jadilah kita umat yang benar-benar patuh dan taat kepada Rasulullah. Amalkan Quran, amalkan sunnah yang beliau kenalkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.